Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang musuh utama dari kapitalisme. Oke, sebelum saya membahas tentang apa atau siapa musuh utama kapitalisme, saya ingin membahas sedikit tentang film seri yang lagi populer, yaitu Squid Game. Oke, semua orang tahu bahwa Squid Game itu film yang menarik. Tapi menurut saya sih biasa aja. Tapi ada sisi yang paling membuat saya merasa, ya inilah ada suatu keunikan yang memang membuat Squid Game itu berbeda dengan film-film dengan jenis atau genre yang serupa seperti itu. Sebelumnya kan ada film Hunger Games, ada Divergent, atau film-film yang menawarkan suatu pola kapitalisme dan juga masalah-masalahnya, yang menjadikan permainan sebagai suatu alegori ya untuk realitas masyarakat saat ini, bahwa orang-orang yang tidak memiliki modal itu hanya bisa dijadikan sebagai suatu permainan. Oke, di Squid Game yang menjadi paling unik itu adalah para pemain yang ikut di Squid Game itu atau permainan Squid Game itu, mereka tidak dipaksa. Jadi mereka memiliki semacam sukarela untuk mengikuti itu karena mereka, dalam tanda kutip, tidak memiliki pilihan lain. Ketika mereka ditawarkan, mereka masih memiliki pola demokrasi untuk memvoting apakah mereka setuju melanjutkan permainan atau tidak. Oke. Dan si kakek itu, saya lupa namanya itu ya, itu kan sebenarnya si pemilik permainan itu, dan dia memberikan pilihan tidak melanjutkan permainan, dan akhirnya permainan dibatalkan karena mayoritas memilih tidak. Oke. Nah, ketika mereka pulang ke rumah masing-masing alias kembali ke realitas kehidupan mereka masing-masing, mereka kembali hidup dalam kesengsaraan, kemiskinan, dikejar-kejar, debt collector dan lain sebagainya. Dan kehidupan yang sengsara, yang serba salah seperti itu, yang akhirnya mendorong mereka untuk sukarela kembali ke permainan Squid Game, meskipun mereka tahu resikonya adalah nyawa mereka. Nah, pola ini yang menurut saya unik karena mereka tidak dipaksa. Ada semacam kesukarelaan untuk mengikuti permainan ini. Dan kita semua tahulah, yang menonton pasti tahu endingnya menjadi seperti apa, dan saya tidak akan membahas film itu. Tapi saya membahas sisi unik itu yang nanti akan menjelaskan bahwa musuh utama dari demokrasi itu bukanlah komunisme seperti yang kita pahami, tapi musuh utama dari demokrasi itu adalah kapitalisme. Oke, bagaimana bisa kapitalisme itu musuh utama dari demokrasi? Padahal nalarnya itu memiliki korelasi, memiliki semacam relevansi lah. Misalnya seperti ini, kalau kita berpikir demokrasi, suara rakyat, kesetaraan, kebebasan, demokrasi mencanangkan atau mewacanakan narasi-narasi seperti itu. Sama seperti kapitalisme, sistem kapitalisme itu kebebasan pasar yang dimiliki oleh swasta. Jadi itu yang membedakan antara sistem kapitalisme yang tidak mungkin ada di negara komunis. Sistem kapitalisme itu hanya ada di negara demokrasi. Masalahnya sistem kapitalisme itu tidak pernah dijadikan menjadi suatu klaim di negara-negara demokrasi. Sebut saja Indonesia yang katanya demokrasi, mereka tidak pernah menarasikan atau pemimpin negara ini mengatakan kita itu adalah negara kapitalisme. Tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Tapi praktisnya atau prakteknya yang diterapkan itu adalah kebebasan orang untuk liberal secara ekonomi. Nah, pertanyaannya seperti ini, ketika demokrasi, kebebasan bersuara, kebebasan untuk mengekspresikan haknya dan lain sebagainya, itu juga akhirnya merembet pada masalah ekonomi, kebebasan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, permasalahannya sederhana. Kita semua tidak menyadari bahwa pasar itu memiliki sistem, dan sistem itu, sistem kebebasan yang dimiliki oleh swasta itu. Swasta itu siapa? Swasta adalah para pemilik modal. Jadi para pemilik modal ini sudah merancang atau menskemakan suatu sistem yang mana orang-orang kelas bawah yang merasa bebas memilih pekerjaan dan lain sebagainya itu tidak akan pernah mendapatkan kebebasan seperti yang mereka pikirkan dalam konteks demokrasi itu. Artinya, sederhananya, demokrasi menawarkan suatu kebebasan, tapi kapitalisme tidak memberikan suatu pilihan. Jadi, itu yang terjadi.
Lah, kapitalisme itu tidak menggunakan sistem yang sama dengan apa yang terjadi di negara-negara sosialis atau yang negara-negara yang diktatorship ya, yang penuh dengan koersif, kekerasan, paksaan dan lain sebagainya. Tapi kita itu terpaksa secara sukarela, sama seperti apa yang terjadi di Squid Game. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan. Pernah kan kita itu bekerja, kemudian bos kita itu mengatakan Anda harus bekerja keras, Anda harus rajin bekerja, Anda harus mengikuti peraturan, Anda harus bersabar, nanti Anda akan bisa sukses. Selalu narasi-narasi yang model semacam itu yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita itu terus bekerja dan berpikir dan juga berfantasi bahwa kita akan memiliki kekayaan seperti bos kita. Masalahnya, apa ada perusahaan yang membiarkan karyawannya itu memiliki kekayaan atau memiliki gaji setara dengan direkturnya atau pemilik perusahaan? Itu kan nggak make sense. Jadi itu yang selalu ditawarkan, itu yang selalu dinarasikan di pola-pola kapitalisme. Jadi kita itu didorong untuk memiliki semacam kebebasan untuk memutuskan suatu keputusan. Jadi ya udah, kalau nggak mau bekerja di sini silakan, nggak masalah. Kita nggak memaksa Anda untuk bekerja di sini. Ya udah, kalau Anda tidak nyaman bekerja di sini silakan dan lain sebagainya. Kita seolah-olah dibebaskan untuk tidak memilih perusahaan ini. Kita seolah-olah dibebaskan untuk tidak bekerja di ini. Bekerjalah sesuai hati kalian dan lain sebagainya. Masalahnya ketika kita kembali ke dunia realitas, kita tidak memiliki pilihan yang lain, sama seperti pemain-pemain di Squid Game itu. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka kembali dikejar-kejar oleh debt collector dan lain sebagainya. Ketika Anda tidak nyaman di kantor, tidak nyaman bekerja, tapi Anda tidak memiliki pekerjaan yang lain, akhirnya Anda terpaksa bekerja. Dan Anda berpikir bahwa ya udahlah, memang ini takdir Tuhan dan lain sebagainya. Lah, artinya kembali ke pola dasar tadi. Demokrasi memberikan kita kebebasan, tapi kapitalisme tidak memberikan kita pilihan. Pilihan itu kita itu terbatas. Mengapa kita itu memiliki semacam pemikirannya bahwa mengapa sih kok tidak semua orang itu sukses? Kenapa kok tidak semua orang itu kaya? Mengapa ada yang miskin? Mengapa ada yang kaya dan lain sebagainya? Anda selalu berpikir, kalau orang religius masih berpikir ya memang itu rezeki dari Tuhan. Dia diberikan rezeki banyak, yang satu diberikan rezeki sedikit. Padahal itu adalah suatu sistem ekonomi yang memang terpola, terstruktur seperti itu untuk menciptakan semacam oposisi biner antara yang kaya dan yang tidak kaya. Kebebasan tadi, liberal, sistem liberal kebebasan yang diterapkan pada sistem ekonomi menciptakan suatu sistem kapitalisme itu. Yang kaya akan semakin kaya karena apa? Mereka memiliki modal. Ketika mereka memiliki modal, mereka akan bisa menguasai suatu sistem. Dan ketika mereka menguasai sistem, mereka akan menguasai suatu hukum atau suatu aturan. Dan aturan itu yang akan diterapkan pada orang-orang yang tidak memiliki sistem. Dan itulah yang akan terus terjadi. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dan yang miskin agar tetap mau bekerja akan diyakinkan bahwa mereka akan bisa kaya jika mereka bekerja keras pada pemilik modal itu. Dan logikanya kita tidak akan pernah sekaya dengan pemilik modal itu. Maka jangan kaget apa yang kita ekspresikan ketika kita menjumpai senja di minggu sore itu ya. Waduh, besok Senin. Anda tidak sadar itu adalah bentuk sambat atau bentuk mengeluh. Kenapa? Karena Anda harus bekerja lagi. Kenapa Anda bekerja tidak seefisien mungkin, tapi Anda bekerja keras, tapi hasilnya tidak efisien? Mengapa Anda bekerja, misalnya ya, Anda mengeluarkan tenaga 100 watt, tapi yang Anda dapatkan itu cuma 30 atau 20 watt atau seperti itulah, saya nggak tahu istilahnya itu apa. Maksud saya seperti ini, ketika Anda bekerja pada pemilik modal, Anda bekerja keras di luar tupoksi Anda, di luar kontrak kerja Anda, dan Anda terpaksa melakukan itu karena tidak memiliki pilihan lain. Jadi itulah kapitalisme. Jadi itu adalah musuh demokrasi. Ketika Anda berpikir bahwa demokrasi itu adalah kebebasan, kebebasan bersuara, kebebasan untuk menentukan pilihan hidup Anda sendiri dan tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Tapi masalahnya sistem kapitalisme itulah yang membuat Anda tertipu bahwa seolah-olah Anda memiliki kebebasan, bahwa sebenarnya Anda tidak memiliki pilihan lain. Demokrasi itu hanya terjadi ketika pemilu.
Anda dipaksa untuk memilih, sementara setelah pemilu ya udah Anda hidup lagi. Yang gembel tetap gembel, yang jual gorengan tetap jual gorengan, yang jual pentol tetap jual pentol, yang di pemerintahan, yang masuk DPR, DPRD semakin kaya. Jadi itulah sistem demokrasi, yang mana musuh utamanya itu adalah kapitalisme. Kalau Anda berpikir komunisme itu musuh utama dari demokrasi, ya itu sah-sah saja ketika Anda memiliki definisi sendiri. Jadi by its definition ya memang komunisme sama demokrasi itu memiliki pola yang berbeda. Satu menerapkan suatu sistem kebebasan individual, satunya komunal atau kebersamaan. Tapi kita coba bayangkan aja, kita bandingkan aja negara Amerika, negara China. Amerika itu kan demokrasi ya, liberal, dan mereka sangat kapitalis. Cina, partai komunis Cina itu yang menguasai Cina saat ini. Jadi suatu ideologi itu tidak bisa dijadikan suatu alasan mengapa kita menjadi negara yang miskin, atau menjadi negara yang tidak makmur, atau menjadi negara yang melarat dan lain sebagainya. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap ideologi pasti memiliki tujuan yang agung, tujuan yang baik. Sama seperti ketika Anda mencintai, pasti tujuannya itu pasti indah-indah dan indah, kasih sayang, cinta kasih, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Masalahnya ketika Anda mencintai, kadang kan sering Anda itu terpleset dan menyakiti siapa yang Anda cintai. Sering Anda itu bilangnya cinta tapi buktinya tidak membahagiakan. Sering Anda itu mengatakan bahwa ya saya mencintai tapi saya nggak bisa nikahi dan lain sebagainya. Berarti permasalahan kan bukan ada pada konsep cinta secara umum itu, tapi praktek Anda mencintai. Sama persis ketika Anda meyakini ya demokrasi, kita adalah negara demokrasi dan saya berkeyakinan demokrasi, tapi praktiknya seringkali kita itu menjadi orang yang egois, serigala bagi serigala yang lain. Kita itu sering mencoba kita itu sering kan kita itu berbahagia di atas penderitaan orang. Dan sebenarnya apakah itu konsep demokrasi? Kebersamaan atau kebebasan atau lain sebagainya. Sama persis juga dengan komunisme. Kalau Anda hanya berkeyakinan bahwa komunisme itu adalah PKI, ya itu konyol. Karena PKI itu partai, komunisme itu ideologi. Jadi kalau Anda menyamakan PKI dengan komunisme, bagaimana kalau saya menyamakan antara PDI dengan demokrasi? Apakah semua demokrasi itu adalah anggota dari partai PDI? Kan tidak seperti itu konsepnya. Jadi di negara yang misalnya Cina punya partai komunis sendiri, negara yang lain juga punya partai komunisme sendiri, negara yang lain juga punya partai demokrasi sendiri dan lain sebagainya. Implementasinya itu yang menjadi pertanyaan, bukan ideologinya. Ideologi itu adalah suatu konsep, suatu pemikiran yang memiliki tujuan agung. Sementara praktiknya itu ada di sisi kemanusiaan kita yang sering lalai, sering keliru dalam mempraktikannya. Jadi sekali lagi kita harus mencoba untuk meyakinkan diri kita bahwa musuh utama kita, ya tidak harus meyakinkan sih, itu pendapat saya secara pribadi. Jadi musuh utama dari demokrasi adalah kapitalisme. Thanks for watching.